Apakah boleh debt collector pinjol datang dan menagih ke kantor? Yuk cek ketentuannya. Halo kan Bang Jack, salam keadilan. Hari ini kita akan bahas kelakuan debt collector pinjol yang makin hari makin meresahkan. Banyak yang tanya ke kantor kita terkait emangnya boleh ya debt collector pinjol datang dan langsung menagih ke kantor tempat kita bekerja. Mari kita bahas bersama. Secara garis besar aturan penagihan pinjol itu sudah diatur oleh OJK super ketat dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Aturan tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sebenarnya kawan-kawan, yang namanya penagihan lapangan itu prioritas utamanya ke alamat rumah atau ke alamat yang kita daftarin waktu pengajuan pinjol. Nah, debt collector pinjol baru boleh datang ke kantor apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, yang pertama, alamat rumah kita sudah tidak jelas atau sudah tidak ditemukan. Yang kedua, apabila kita sudah benar-benar tidak bisa dihubungi sama sekali lewat telepon. Nah, yang ketiga, ada kesepakatan tertulis dari awal bahwa kantor bisa dijadikan tempat penagihan darurat. Tapi ingat, ada garis merah yang haram hukumnya untuk dilanggar oleh debt collector pinjol. Mereka dilarang keras membuat gaduh di kantor. Kedua, dilarang mempermalukan kita di depan teman-teman kerja. Dan dilarang keras menyebarkan informasi hutang kita kepada pihak ketiga ataupun rekan kerja maupun atasan kita. Maka dari itu kawan-kawan Bang Jack, kita harus mengetahui etika penagihan yang wajib diketahui debt collector pinjol sesuai standar AFPI. Kalau ada debt collector pinjol yang datang ke rumah atau ke kantor kalian, langsung todong syarat ini. Pertama, identitas harus jelas. Debt collector pinjol wajib membawa kartu ID resmi, surat tugas dari perusahaan, plus sertifikat profesi penagihan. Nggak bawa itu, suruh pulang ya. Yang kedua, terkait waktu penagihan, debt collector pinjol boleh datang ke rumah apabila jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lebih dari itu, tolak. Yang ketiga, tanpa kekerasan. Debt collector pinjol dilarang menagih dengan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, maupun dengan cara-cara teriak di depan lobi kantor. Itu sangat tidak boleh. Yang keempat, privasi data. Debt collector pinjol dilarang menyebarluaskan informasi rincian hutang kita kepada orang lain, termasuk kepada rekan kerja kita maupun ke atasan. Kalau hal itu dilakukan, hal tersebut merupakan pelanggaran berat yang sudah dilakukan debt collector pinjol. Nah, buat kalian, kawan-kawan Bang Jack, apabila mengalami atau menjumpai debt collector pinjol yang menagih secara ugal-ugalan dan melanggar hukum di kantor kalian, ingetin mereka bahwa ada konsekuensi hukum yang ngeri banget. Dalam pasal 306 UU PPSK, pelanggaran aturan penagihan, ini ada sanksinya yang gak main-main loh kawan-kawan. Pertama, pidana penjara minimal 2 tahun bisa sampai 10 tahun. Yang kedua, denda fantastis mulai dari 20 miliar hingga 200 miliar buat perusahaan pinjolnya. Yang ketiga, izinnya dicabut. Pinjolnya bisa ditutup kalau bandel terus. Yang keempat, blacklist debt collector pinjolnya. Debt collector pinjol bisa di blacklist dan gak bisa kerja lagi di dunia sektor keuangan seumur hidup. Yang kelima, gugatan perdata. Kalau kita pernah dirugikan oleh debt collector pinjol, kita bisa menggugat mereka ke pengadilan. Gak cuma itu ya kawan-kawan, apabila debt collector pinjol ngancem dan mencemarkan nama baik kita, mereka langsung bisa kita jerat dengan pasal-pasal pidana di KUHP. Jadi
Jangan mau diintimidasi secara ilegal. Apabila kalian mengalami hal-hal tersebut, silahkan konsultasikan kepada kami. Semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan. Sekian, salam Kankan Bang Jack, salam keadilan.